Breaking News Channel membacakan untuk Anda. Zion, kita tak mengetahui apapun mengenai orang-orang yang pertama kali bermukim di bukit-bukit dan lembah-lembah yang kemudian menjadi kota Yerusalem. Di kuburan-kuburan di atas Bukit Ovel, di sebelah selatan dinding-dinding yang kini melindungi kota tua, ditemukan wadah-wadah tembikar yang diperkirakan berasal dari masa 3200 sebelum Masehi. Pada masa itu, kota-kota mulai bermunculan di bagian-bagian lain dari Kanaan, kawasan yang menjadi Israel masa modern. Sebagai contoh, di Megiddo, Yericho, Ai, Lahis, dan Bet-Sean, penggalian para arkeolog mengungkapkan berbagai kuil, rumah, sanggar, jalan, dan saluran air. Namun, hingga saat ini belum ditemukan bukti tak terbantahkan bahwa kehidupan urban telah muncul di Yerusalem pada periode itu. Ironisnya, kota yang di kemudian hari dihormati sebagai pusat dunia oleh jutaan umat Yahudi, Kristen, dan Muslim, merupakan tempat terpencil pada masa Kanaan kuno. Terletak di dataran tinggi, sehingga menyulitkan untuk ditinggali, tempat itu terletak di luar wilayah keramaian negeri itu. Perkembangan masyarakat pada zaman perunggu awal, sebagian besar terbatas pada daerah pesisir, lembah Yijril, yang subur, dan Negeb, tempat bangsa Mesir mendirikan pos-pos perdagangan. Kanaan adalah negeri yang kaya akan potensi, para penduduknya mengekspor anggur, minyak, madu, aspal, dan biji-bijian. Negeri itu juga punya nilai strategis yang penting, menghubungkan Asia dan Afrika serta menjadi jembatan antar peradaban Mesir, Asyur, Fenisia, dan Mesopotamia. Namun, meski berbagai mata air yang banyak terdapat di sekitar Bukit Ovel senantiasa menarik minat para pemburu, petani, dan pemukim sementara, di situ ditemukan perkakas batu dan pecahan tembikar dari zaman Paleolitikum Yerusalem, sepanjang yang kita ketahui, tidak berperan dalam perkembangan awal peradaban ini. Pada masa kuno, peradaban selalu bergantung pada nasib. Sekitar 2300 SM, bisa dibilang tak tersisa satu pun kota di Kanaan. Baik karena perubahan iklim, serbuan bangsa asing, atau perang antar suku, kehidupan urban lenyap. Masa itu juga penuh gejolak dan ketidakstabilan di seluruh kawasan Timur Dekat. Mesir menyaksikan kehancuran dinasti yang disebut Kerajaan Kuno, sekitar 2613 sampai 2160 SM. Dinasti Akkadia di Mesopotamia digulingkan oleh orang-orang Amori, bangsa Semitik Barat yang mendirikan ibu kota di Babel. Banyak situs urban ditinggalkan penghuninya di seluruh Asia Kecil, sedangkan Ugarit dan Byblos di pesisir Fenisia mengalami kehancuran. Disebabkan alasan yang tidak kita ketahui, Asyur terhindar dari kehancuran dan kota-kota yang berdekatan dengannya di Kanaan Utara, seperti Megiddo dan Bet-Sean, berhasil bertahan lebih lama ketimbang kota-kota tetangganya di selatan. Namun, di semua tempat tersebut, terus berlangsung perjuangan untuk menciptakan kawasan yang terkendali sehingga orang-orang dapat hidup secara lebih aman dan bahagia. Berbagai kota baru dan dinasti baru bermunculan, permukiman-permukiman lama dipulihkan. Pada permulaan milenium kedua, kota-kota lama di Kanaan kembali dimukimi. Hanya sedikit sekali yang kita ketahui tentang kehidupan di Kanaan pada periode ini. Tidak ada pemerintahan pusat di negeri itu. Setiap kota punya otonomi, punya penguasa sendiri, dan mendominasi daerah perdesaan di sekitarnya, seperti di Mesopotamia, tempat lahirnya peradaban. Kanaan tetap negeri yang sangat regional. Tidak ada perdagangan atau industri berskala besar, dan terdapat perbedaan tajam jenis daratan dan iklim sehingga berbagai distrik cenderung tetap mempertahankan ciri khas masing-masing dan terpisah satu sama lain. Hanya sedikit orang bermukim di dataran-dataran tinggi, stepa-stepa Yudea, atau lembah Yordan, yang sungainya tidak bisa dilayari dan tidak menuju ke tempat manapun. Komunikasi sukar dilakukan, dan orang-orang tidak banyak bepergian dari satu bagian negeri ke bagian lain. Jalan utama yang menghubungkan Mesir dan Damaskus dibangun di sepanjang pesisir dari Gaza ke Jaffa, kemudian memotong ke daratan tengah untuk menghindari rawa-rawa di sekitar Bukit Karmel menuju Megiddo, lembah Yijril, dan Danau Galilea. Wajar jika daerah-daerah tersebut terus memiliki populasi terpadat dan area inilah yang menarik perhatian para Firaun dinasti ke-12 ketika mereka mulai melebarkan pengaruh Mesir ke arah utara menuju Asyur pada abad ke-20 dan ke-19 SM. Kanaan, yang disebut bangsa Mesir sebagai Retinu, tidak secara resmi menjadi provinsi Mesir, tetapi para Firaun mendominasi politik dan ekonomi negeri itu. Sebagai contoh,
Sesostris ketiga tidak segan-segan mengerahkan pasukannya menyusuri jalur pesisir untuk menaklukkan para penguasa lokal yang menjadi terlalu kuat dan independen. Meskipun demikian, para Firaun hanya menaruh perhatian relatif kecil pada bagian-bagian lain dari Kanaan, dan meski Mesir secara umum menguasai negeri itu, kota-kota seperti Megido, Hazor, dan Akko berkembang menjadi negara kota berbenteng. Pada akhir abad ke-19 SM, para pemukim juga mulai merambah kawasan bukit dan membangun kota-kota di sana. Sikem menjadi kota benteng terkuat di dataran tinggi itu, berdiri di sebuah area yang mungkin mencapai sekitar 15 hektar dan mengontrol sebagian cukup besar daerah perdesaan. Kota-kota lain, seperti Hebron dan Yerusalem, juga berdiri di perbukitan selatan. Pada titik inilah Yerusalem bisa dibilang memasuki sejarah. Pada 1961, arkeolog Inggris bernama Kathleen Kenyon menemukan sebuah tembok, nyaris setebal 2 meter, terbentang di sepanjang lereng timur Bukit Ophel dengan gerbang besar di dekat mata air Gihon. Kenyon menyimpulkan bahwa tembok kota ini terus melingkar hingga ke ujung selatan bukit dan sepanjang lereng barat. Di bagian utara, tembok itu lenyap ditimbun tembok kota yang lebih baru. Kenyon juga menemukan tembikar yang berasal dari sekitar 1800 SM di antara tembok dan lereng batu. Pertahanan kota itu paling rentan di bagian utara, dan belakangan benteng Zion dibangun di situ. Mungkin ada pula benteng di utara kota itu pada abad ke-18 SM. Tembok itu dibangun cukup rendah di lereng timur Ophel, barangkali untuk menyediakan akses ke saluran bawah tanah menuju mata air Gihon. Insinyur Inggris Charles Warreno menemukan saluran ini pada 1867, bermula di celah sebuah batu di dalam kota, lubangnya turun menyerong, kemudian terjun vertikal menuju aliran air yang berasal dari Gihon melalui saluran horizontal lain. Kendi dan tempayan dapat diturunkan melalui lubang itu untuk mendapatkan air ketika kota mengalami pengepungan. Cara-cara sejenis ditemukan pula di Megido, Gezer, dan Gibeon. Kenyon yakin bahwa lubang itu digunakan selama zaman perunggu, tetapi teorinya ini disanggah. Sebagian peneliti sanksi penduduk kota pada masa itu sudah memiliki kemampuan teknologi untuk membangun sistem semacam itu pada tingkat peradaban tersebut. Namun, penemuan-penemuan geologi terkini menunjukkan bahwa celah Warren, demikian celah itu dikenal, tidak sepenuhnya buatan manusia, tetapi terbentuk secara alamiah sebagai celah di dalam batu kapur, yang mungkin kemudian dimodifikasi dan diperlebar oleh penduduk Yerusalem kuno. Para pemukim barangkali tertarik pada Ophel karena letaknya yang dekat Gihon. Lokasi itu juga punya keuntungan strategis, terletak di tempat kaki pegunungan bertemu dengan gurun Yudea. Ophel tidak mampu menampung populasi besar kota itu hanya seluas sekitar 3-4 hektar tetapi 3 lembah yang dalam memberi para pemukim perlindungan yang luar biasa, lembah Kidron di timur, lembah Hinom atau Gana di selatan, dan di sebelah baratnya terdapat lembah tengah yang sekarang sebagian besar tertimbun pasir, yang oleh sejarawan Yahudi Flavius Josephus disebut sebagai lembah Tiropoion. Meskipun bukan termasuk kota-kota terpenting di Kanaan, tampaknya kota itu menarik perhatian orang-orang Mesir. Pada 1925, seorang pakar membeli pecahan-pecahan tembikar kuno di Luxor yang setelah dirangkai ulang membentuk sekitar 80 piring dan guci berukir teks hieratik berkaitan dengan aksara Mesir kuno. Setelah berhasil diterjemahkan, diketahui bahwa teks-teks tersebut memuat nama-nama negeri, kota, dan penguasa yang dianggap sebagai musuh Mesir. Guci-guci tersebut diduga dipecahkan dalam suatu ritus sihir simpatetik yang mengharapkan kebinasaan para penguasa bawahan yang membangkang. Guci-guci itu diperkirakan berasal dari masa kekuasaan Firaun Sesostris ketiga 1878-1842 SM, memuat nama-nama 19 kota Kanaan, salah satunya adalah Rusalimum. Inilah pertama kalinya kota Yerusalem muncul dalam catatan sejarah. Teks itu juga menyebutkan nama dua penguasanya, Kim dan Sashan. Dalam suatu teks berjenis, teks kutukan, lainnya, yang diperkirakan ditulis 1 abad kemudian, Rusalimum, kembali dikutuk, tetapi kali ini tampaknya kota itu hanya punya seorang penguasa. Dari sepotong kecil bukti ini, sebagian pakar menyimpulkan bahwa pada abad ke-18 SM, Yerusalem, seperti bagian Kanaan lainnya, telah berkembang dari sebuah masyarakat kesukuan dengan banyak pemimpin, menjadi sebuah permukiman urban yang dipimpin seorang raja. Di bagian ini, kita perlu jeda sejenak untuk mempertimbangkan nama kota itu. Nama itu sepertinya mengandung nama dewa Asyur, Salem, yang dihubungkan dengan matahari terbenam atau bintang malam.
Kanaan mungkin memang secara politik didominasi oleh Mesir, tetapi dalam masalah budaya dan agama, pengaruh utama datang dari Asyur di Hazor, Megiddo, dan Sikem. Kuil-kuil dari masa itu yang berhasil ditemukan tampak jelas dibangun dengan model Asyur. Kuil-kuil itu dibangun menurut desain pokok yang sama dengan yang dipakai istana raja, menggarisbawahi fakta bahwa semua kekuasaan dianggap berasal dari para dewa. Rakyat jelata dilarang memasuki hekal, atau ruang pemujaan, sebagaimana mereka juga dilarang bertemu dengan raja. Mereka boleh melihat dari jauh berhala dewa, yang diletakkan di sebuah relung di ujung aula, dari halaman kuil, melalui pintu-pintu terbuka hekal. Belum ditemukan di Yerusalem satu pun kuil dari zaman perunggu, tetapi nama kota itu menunjukkan bahwa penduduknya juga menerima pengaruh dari agama Asyur. Nama-nama penguasa Yerusalem dalam teks kutukan menunjukkan bahwa, sebagaimana bangsa Asyur, penduduk Yerusalem berlatar belakang bangsa Semitik Barat dan memiliki pandangan dunia yang sama. Nama, Rusalimum, mungkin bisa diartikan sebagai, dibangun oleh Salem. Pada masa kuno di timur dekat dan Mediterania, pembangunan permukiman dan perencanaan kota dipandang sebagai tindakan ilahiyah. Bukit Ophel pasti menarik minat koloni-koloni pertama karena persediaan air dan keuntungan strategisnya, tetapi nama kota itu menunjukkan bahwa inisiatif pembangunannya datang dari dewa. Pada masa itu, semua kota dipandang sebagai tempat suci, sebuah konsep asing bagi kita yang hidup di dunia barat modern, yang di dalamnya kota sering dialami sebagai ranah yang ditinggalkan Tuhan dan peran agama semakin terpinggirkan. Namun, jauh sebelum manusia memetakan dunia mereka secara saintifik, mereka telah mengembangkan sebuah geografi suci untuk menentukan tempat mereka di alam semesta berdasarkan dimensi emosional dan spiritual. Mircea Eliade, yang memelopori studi tentang ruang sakral, menunjukkan bahwa penghormatan kepada sebuah tempat suci mendahului segala spekulasi lain tentang hakikat dunia ini. Fenomena itu bisa dijumpai di semua budaya dan merupakan sebuah kepercayaan religius yang primordial. Kepercayaan bahwa tempat-tempat tertentu adalah sakral, sehingga cocok untuk menjadi tempat bermukim manusia, tidak dilandaskan pada suatu kajian intelektual atau spekulasi metafisik mengenai hakikat kosmos. Alih-alih, ketika manusia merenungi dunia di sekitar mereka, mereka tidak bisa menolak daya tarik tempat-tempat yang mereka rasakan sepenuhnya berbeda dengan tempat-tempat lain. Pengalaman jenis ini sangat mendasar bagi pandangan mereka terhadap dunia, dan jauh merasuk ketimbang level penalaran pikiran. Bahkan hingga hari ini, rasionalisme saintifik kita tidak mampu menggantikan sepenuhnya geografi suci lama. Sebagaimana nanti kita lihat, konsepsi kuno mengenai topografi suci masih memengaruhi sejarah Yerusalem dan didukung orang-orang yang biasanya tidak menganggap diri mereka religius. Manusia telah merumuskan persepsi tentang ruang sakral ini dengan berbagai cara selama berabad-abad, tetapi dalam diskusi mereka tentang status istimewa suatu kota seperti Yerusalem, sejumlah tema cenderung terus muncul, mengisyaratkan bahwa tema-tema itu menjawab suatu kebutuhan fundamental manusia. Bahkan, orang-orang yang tidak menaruh minat pada satupun kota-kota suci tradisional dan tidak mempercayai hal-hal supernatural sering memiliki sejumlah tempat istimewa yang ingin mereka pulihkan. Tempat-tempat semacam itu, sakral, bagi kita karena terjalin erat dengan konsepsi kita tentang diri sendiri. Tempat-tempat itu mungkin berhubungan dengan suatu pengalaman berkesan yang mengubah hidup kita, dengan kenangan masa kecil kita, atau dengan orang yang penting bagi kita. Ketika mengunjungi tempat-tempat semacam itu, kita dapat mengingat kembali pengalaman hidup penuh makna yang pernah kita dapatkan di sana, sebuah pengalaman yang untuk sementara waktu meyakinkan kita bahwa meski dengan segala kekacauan yang menggelisahkan dan kejadian serba kebetulan dalam kehidupan duniawi kita, kehidupan ini punya makna dan nilai tertinggi, meski kita akan kesulitan menjelaskan perasaan ini dalam peristilahan ilmiah.